Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairil asma'il husna kulluhalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya pelajaran PAI tentunya dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang nubuwah atau kenabian. Nah, kita akan lanjutkan materi itu karena 2 minggu yang lalu tentu dengan pertemuan singkat itu tidak akan sampai tuntas ya. PowerPoint kita yang kemarin tampilkan masih menyisakan materi-materi yang tentu berkaitan masih dengan kenabian. Sebelumnya kita akan bermohon kepada Allah. Ikhtiar kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita tentunya. Allah memberikan keluasan rezeki, kemudahan dalam segala urusan ya. Kemudian yang lebih lagi pada kondisi yang seperti sekarang ini, COVID-19 ini belum berakhir, bahkan mungkin bisa dikatakan semakin gawat ya. Oleh karenanya tetap kita usaha ikhtiar berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kondisi ini khususnya Indonesia ya segera Allah bebaskan, Allah angkat COVID ini, Allah hilangkan. Umumnya tentu di seluruh Indonesia. Kita juga bermohon pada Allah untuk guru-guru kita yang sekarang ya terkena COVID ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat, menyembuhkan ya guru-guru kita yang ada di Mutahri, ada yang terkena itu. Oleh karenanya kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita bantu guru-guru kita semua ya terbebas dari COVID itu. Kita akan membaca Al-Fatihah dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan sholawat. Kita akan untuk permohonan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kita baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fahsya wal fitan wat ta'ni wat ta'un wal ana wa corona wa min jami'il amrad wal afat wal ahad wal baliyat fid dunya wal akhirah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah mengijabah doa kita, mengabulkan doa kita, sehingga kita berharap dengan kondisi nanti terbebas dari COVID-19 ini kita bisa juga belajar dengan tatap muka ya. Itu kita berharap mudah-mudahan Allah mendengar harapan kita, doa kita. Baik, kita lanjut materi kita. Kita lihat lagi video dan PowerPoint berikut. Tapi sebelum kalian melanjutkan menonton video materinya, ini ada tugas yang harus dikerjakan. Jangan takut dengan tugas, karena tugas bagian dari yang harus kalian kerjakan, kalian laksanakan untuk mendapatkan penilaian tentunya. Karena tentu kalau kalian hanya absen lalu kemudian nonton video, bahkan ada yang absen saja ya,
nonton video, enggak, itu tidak dibenarkan. Kalian harus mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan penilaian. Ingat, di semester 1 itu kemarin banyak yang tidak mengerjakan tugas. Akhirnya apa? Lihat aja di rapot nilainya, nilainya di rapot seperti apa. Ya, hanya mendapatkan KKM saja misalkan 70. Karena apa? Absen itu tidak menentukan, tapi tugas yang kalian kerjakan menentukan mendapatkan penghargaan penilaian, ya. Walaupun kalian besar, misalkan ketika PHB, ketika ujian ulang tengah semester atau ujian PAS kemarin besar misalkan, tapi tidak ada tugas-tugasnya, tentu nilainya kecil juga karena tidak dibantu dengan tugas. Nah, tugas itulah yang menentukan kalian mendapatkan penghargaan nilai yang besar di raport, ya. Oleh karenanya kerjakan tugasnya. Inilah tugasnya, ya. Buat soal, ya, dari materi yang dari video ini, materi yang ada di video ini. Untuk PowerPoint dia sudah saya sediakan. 10 soal berupa apa? Berupa pilihan ganda, ya. Pilihan ganda 10 soal, ya. Kemudian jawabannya itu A sampai E, ya. A, B, C, D, E. Ada 5, ya. 5 pilihan gandanya, ya. A, B, C, dan D dan E, ya. Kemudian isi juga jawabannya yang mana, kalian tentukan pilihannya, ya. Jadi plus jawabannya ditandai. Kalau kalian membuat soal nomor 1 A, B, C, D, kemudian kalian checklist atau kasih warna lain pilihannya yang mana atau jawabannya yang mana, ya. Itu soal yang harus kalian kerjakan. Tentu nanti kalian kirimkan ke e-learning, ya. Nanti saya akan langsung nilai. Kemarin juga yang mengirimkan yang mengerjakan tugas yang PowerPoint itu sudah saya nilai, ya. Langsung dinilai ketika saya buka e-learningnya, tugasnya langsung saya nilai. Sekarang juga demikian, kalian sekali lagi buat 10 soal pilihan ganda, ya, berupa pilihan ganda. Kalian bisa cari model-model pilihan ganda itu banyak sekarang di internet. Kalian sudah paham tentang bagaimana pilihan ganda itu, ya, atau PG. Tapi materinya tidak jauh dari bukan tidak jauh, harus dari materi yang kita sajikan sekarang ini dan yang sebelumnya. Sekali lagi, buat soal 10 soal saja plus jawabannya, kirim ke e-learning. Terima kasih, ya. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Kemarin ini sampai di sini, ya, sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian. 3 ayat yang ada di slide ini kemarin sudah juga dibacakan. Kemudian kita akan lanjut, ya, dan kita akan ulang kembali khususnya di ayat ini. Perhatikan ayat-ayat berikut. Ayat yang pertama yaitu surat Al-Furqan ayat 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mungkin di sini harus membuka Al-Qur'an, ya, tapi kita akan bacakan saja. Kalau saya sudah siap dengan ayat itu, dengan Al-Qur'annya, tapi kita akan bacakan sajalah terjemahnya. Yang pertama, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu. Yaitu sebelummu itu siapa? Sebelum Nabi Muhammad tentunya, ya. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, ya. Ada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW seperti Nabi Isa dan 23 rasul yang lainnya, tentu yang dimaksud dengan sebelum nabimu itu, ya. Yang kedua, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum.
Orang ini tidak lain hanyalah seperti manusia seperti kamu, seperti kita semua. Dia juga makan, dia juga minum seperti apa yang kita minum, seperti apa yang kita makan. Ya. Hanya mungkin berbeda jenis makanan saja. Ya. Kalau di kita mungkin makan nasi, di sana berbeda jenis makanan saja. Tapi minuman tentu sama ya. Dia makan dari apa yang kamu makan dan minum apa yang kamu minum. Yang ketiga, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya. Jadi kemarin kan kita membahas tentang apakah seorang nabi itu dari bangsa jin atau bangsa malaikat atau dari bangsa lainnya atau dari bangsa manusia. Nah, ini jawaban ayat ini adalah jawaban pertanyaan tersebut. Kemarin kita bahas mengapa, dan mungkin sempat kemarin itu diberikan pertanyaan ya, mengapa nabi itu tidak dari bangsa jin saja atau tidak dari bangsa malaikat. Dan kemarin semua yang menjawab tentunya jawabannya bagus dan tentunya ada benarnya. Nah, dari ayat ini ya kita lihat penjelasannya. Dengan demikian an-nubuwah, kenabian adalah keyakinan bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan untuk menjadi pembimbing umat manusia mencapai kesempurnaan dengan membawa agama Allah. Jadi penjelasan dari ayat ini kita lihat bahwa kenabian adalah keyakinan bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan. Para nabi kan berapa jumlahnya? Para nabi dan rasul tentunya yang kita ketahui itu adalah 25. Sementara untuk nabi tanpa rasul itu jumlahnya para ulama juga berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Tentu ada yang mengatakan 120 sampai 120 ribu nabi ya atau para nabi. Sementara yang menjadi rasul sekaligus nabi kan kemarin sudah dibahas perbedaan antara nabi dan rasul ya, sudah dijawab juga oleh yang menjawab kemarin. Jadi Allah telah mengutus manusia pilihan untuk menjadi pembimbing umat, pembimbing kita, pembimbing manusia mencapai kesempurnaan dengan membawa agama Allah. Jadi misinya apa? Misinya adalah membawa agama Allah supaya manusia dibimbing oleh para nabi itu untuk mencapai kesempurnaan. Tugasnya apa? Yaitu membawa agama Allah untuk membimbing manusia. Tugasnya adalah membimbing manusia. Tujuannya apa? Untuk mencapai kesempurnaan manusia supaya sempurna. Nah, kedudukan kenabian, kedudukan an-nubuwah itu merupakan salah satu usuluddin. Apa itu usuluddin? Pokok-pokok agama ya. Yang kita ketahui kan usuluddin yang 6 itu ya, rukun iman ya, ada 6 itu yang kemarin juga telah saya sampaikan, kita bahas. Dan tentu rukun iman yang 6 itu kita sudah mengetahuinya sejak kecil, bahkan sejak masih di taman kanak-kanak ya, tentang rukun iman. Dan rukun iman itu tetap masih dibahas sampai perguruan tinggi juga ya. Perguruan tinggi itu masih ada untuk materi agama, ada masih rukun iman, percaya kepada yang 6 itu. Yang menjadi dasar, pokok-pokok agama yang menjadi dasar bagi kita manusia untuk mengamalkan agama dan meyakini sepenuh jiwa. Sekali lagi, bagaimana kedudukan kenabian itu, posisinya seperti apa? Ya adalah salah satu pokok, makanya harus kita kita pelajari, kita yakini dengan kenabian itu, adanya nabi itu. Karena itu merupakan usuluddin kenabian itu. Harus kita ketahui ya.
ada di rukun rukun iman yang 6 itu, yaitu yang menjadi dasar bagi kita untuk mengamalkan agama dan meyakini sepenuh jiwa bahwa Allah itu telah mengutus manusia pilihan yang bernama Rasul atau Nabi, ya, Nabi dan Rasul. Hal ini karena apa? Tanpa kenabian kita tidak mengenal syariat yang suci, syariat Islam. Yang kita amalkan ini, syariat Islam ini mungkin tidak kita kenal tanpa adanya orang yang diutus ke kita, ya, orang yang menjadi tugasnya dari Allah, dari Tuhan kepada kita berupa nabi atau rasul tadi, ya. Lagi hal ini karena tanpa kenabian kita tidak mengenal syariat agama yang suci. Tanpa mereka mana mungkin kita sampai sekarang ini tahu syariat Islam, tahu fikih, tahu tauhid, ya, yang dibawanya untuk Nabi atau Nabi Muhammad Rasulullah kita itu tentu berupa Al-Quran yang isinya itu adalah syariat itu. Bab syariat khusus nanti kita akan belajar tentunya di kelas 12 ya, khusus syariat, ya. Apa itu syariat? Di sini kan ada kata-kata syariat tanpa kenabian kita tidak mengenal syariat agama yang suci. Begitu pula agar manusia tidak memiliki alasan bahwa Allah membiarkan manusia untuk sesat tanpa memberikan pertolongan. Ketika nanti ada pertanggungjawaban kan di akhirat, lalu kemudian ditanya, kita tidak bisa membela diri, kemudian mengatakan kepada Allah yang nanti meminta pertanggungjawaban ketika kita berlaku kesesatan, berbuat kesesatan di dunia ini. Kita tidak berkata kepada Allah, kenapa engkau biarkan kami dalam kesesatan ketika di dunia? Tidak bisa begitu nanti, karena Allah bisa memberikan jawaban, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul, buat kita adalah Nabi Muhammad, ya. Begitu pula agar manusia tidak memiliki alasan bahwa Allah membiarkan manusia untuk sesat, ya. Nggak ada pertanyaan nanti, nggak ada alasan kenapa engkau ya Allah membiarkan kami sesat ketika di dunia, ya, tanpa memberikan pertolongan untuk mengenal dirinya dan hukum-hukumnya. Padahal kita sudah mengenal Rasul, untuk apa? Untuk mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Diberikan Rasul, diberikan utusan. Tidak bisa kita membela seperti itu, menjawab, mengapa engkau ya Allah membiarkan kami sesat tanpa memberikan pertolongan untuk mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal hukum-hukum Allah itu. Tidak bisa kita nanti membela diri, karena kata Allah, kamu sudah diberi utusan setiap periode, setiap zaman ada utusan khusus. Berbeda-beda, ya, bergantung. Ada yang misalkan 1000 tahun seperti Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kemudian tentu setiap rasul berbeda-beda, ya. Rasulullah hidupnya hanya berapa tahun? Nabi Muhammad kita, Rasul kita Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun, ya. 63 tahun usianya dari lahir. Tentu sejak diutus sampai wafatnya Rasulullah itu berapa tahun? 10 tahun di Makkah, kemudian 13 tahun di Madinah. Rasulullah hidup membawa risalah itu. Jumlahnya berarti hanya 23 tahun Rasulullah membawa risalah itu. Kemudian Allah panggil untuk selamanya, karena Rasulullah sudah memberikan semuanya kepada kita, menyampaikan amanat dari Allah. Kemudian berupa apa? Berupa Al-Quran. Kemudian kita mengenal juga hadis-hadis Nabi. Al-Quran tentu tidak bisa kita secara utuh kita pahami tanpa ada hadis Nabi.
Nanti juga hadis Nabi secara utuh tidak mungkin kita pahami. Kemudian ada nanti ilmu-ilmu hadis. Kemudian siapa yang berhak memahami, menerjemahkan, menafsirkan Al-Qur'an, ya. Itu pembahasan lain nanti di kemudian hari, ada khusus di kelas berikutnya. Nah, Allah berfirman, yaitu ini firman-Nya, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Nama Rasulullah itu sudah tertulis di kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Nah, misalkan Rasulullah itu di dalam Injil disebut dinamai Ahmad, ya. Kemudian juga di kitab-kitab sebelumnya sudah disebutkan Rasulullah, mungkin tidak seperti di Injil disebutkan namanya itu Ahmad. Di Taurat kita tidak tahu seperti apa, karena Al-Qur'an menjelaskan nama Nabi Muhammad di dalam Taurat itu adalah Ahmad, ada di dalam Al-Qur'an. Sementara di dalam Al-Qur'an tidak seluruhnya menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya nama Nabi Muhammad itu di Taurat atau di kitab sebelumnya selain Injil itu apa. Nah, kita tahu nama Ahmad itu di Al-Qur'an, bahwa kata Al-Qur'an Rasulullah Muhammad itu sudah disebut namanya di kitab Injil namanya Ahmad. Ya, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang yang dari mereka dari mengerjakan yang mungkar, ya. Kemudian menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini syariat, isi daripada kitab Al-Qur'an yang kita ketahui, ya, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu kepada Al-Qur'an, kepada Nabi Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita kalau mengikuti jejak Rasulullah, tentu yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, kita Rasulullah tugasnya adalah menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, yang buruk, ya. Menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Silahkan makan, silahkan pakai, ini halal, ini haram, ya. Itu dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Bagi mereka segala yang buruk, dan membuang bagi mereka beban-beban belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasul tadi, memuliakan Rasul, kemudian menolong Rasul, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Rasul itu adalah Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita termasuk orang yang beruntung diutus kepada kita adalah seorang nabi yang membawa syariat, memerintahkan kepada yang baik, melarang hal-hal yang tidak boleh dikerjakan, yaitu yang mungkar. Kemudian menghalalkan yang segala yang baik, dan kemudian juga mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kalau kita mengikutinya, maka termasuk kita orang yang beruntung. Berikutnya ini keharusan adanya nabi, ya. Perhatikan, manusia pada umumnya tidak mengenal diri dan alam sekitar. Saya ulangi nih kata-kata yang pertama. Manusia pada umumnya tidak mengenal diri dan alam sekitar umumnya. Karena ketidaktahuannya itu, maka dia juga tidak mengetahui tujuannya. Kita ini tidak mengetahui tujuannya. Kenapa? Umumnya tidak mengenal diri dan tidak mengenal sekitarnya. Jadi tidak tahu apa tujuan kita itu. Nah, untuk itu, karena ketidaktahuan itu, diperlukan pemberitahuan dari penciptanya, dari Allah, agar ia dapat hidup sesuai dengan tujuan dan aturan penciptaannya.
diberi pengetahuan oleh Allah. Nah, siapa yang memberi pengetahuan itu? Dengan demikian diperlukan pengutusan. Sekali lagi ya, kita ke atas. Manusia umumnya tidak mengenal diri. Kita ini umumnya tidak mengenal diri dan alam sekitar. Nah, karena ketidaktahuannya itu, karena kebodohan kita itu, maka kita tidak mengetahui juga tujuannya. Tujuan kita itu apa sih? Keberadaan kita itu, untuk itu diperlukan pemberitahuan dari Allah, dari pencipta kita, agar dapat hidup sesuai dengan tujuan. Kita tidak tahu tujuan, diberitahu ya Allah, diberi pengetahuan. Nih, aku ciptakan kau, aku apa? Ada aturannya nih. Kata Allah, aku ciptakan kamu nih, tapi ada aturan kamu diciptakan itu, hidup di dunia ini gitu. Nah, oleh karenanya diperlukan pengutusan para nabi, harus ada orang yang memberitahu itu. Karena nggak mungkin kan kemarin kalau kita sudah diciptakan kemudian tidak dibiarkan begitu saja, tentu untuk memberi pengetahuan apa ini apa itu, kemudian kita supaya menjadi berilmu, yang memberitahunya Allah langsung kan kemarin juga nggak mungkin. Allah langsung memberi kitab satu-satu kepada manusia juga nggak masuk akal. Orang manusia ini berada miliaran di dunia ini, kemudian diberi kitab satu persatu juga tidak mungkin. Atau kemungkinan lain Allah turun itu kemarinnya, Allah kemudian turun kepada manusia ini orang per orang juga tidak mungkin. Atau ada utusan yang lain kan kemarin begitu. Selain manusia, Allah mengutus malaikat, mendatangi malaikat itu ke setiap orang, ya, untuk memberi pengetahuan tadi. Karena sudah diciptakan, manusia ini perlu tahu ini itu ya, banyak hal kita sudah hidup di dunia ini perlu pengetahuan. Kemudian Allah kirim aja malaikat satu persatu kepada manusia. Itu juga tidak mungkin, kemarin sudah dijawab oleh kalian, di antara kalian yang menjawab itu ya. Nah, dengan demikian diperlukan pengutusan para nabi yang membawa agama Allah agar manusia dapat hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah. Manusia apa? Allah ini punya aturan, menciptakan kita, kemudian dari mulai ketidaktahuan, bodoh, kemudian tujuan kita apa sih hidup di dunia ini, diciptakan ini, kemudian Allah memberikan juga aturan itu kepada kita, ada ketetapannya. Nih aku ciptakan, kemudian ini ada aturan-aturan hidup nih di dunia ini. Inilah mengapa dikatakan bahwa pengutusan para nabi bersifat wajib begitu. Karena itu tadi gak mungkin Allah turun langsung kepada setiap manusia atau membagi kitab satu-satu, maka wajib ada orang yang mendampingi, memberi pengetahuan yang sama jenisnya. Kalau malaikat kan kemarin juga sudah dijawab, nggak mungkin lah beda jenis. Kita secara fisik kelihatan, malaikat tidak. Kemudian ketika malaikat berhadapan dengan manusia, hanya suaranya saja misalkan, karena beda alam, kita tidak bisa secara alami, tidak mungkin bisa melihatnya. Hanya orang tertentu saja atau orang yang dikehendaki Allah saja yang bisa melihat malaikat itu, diantaranya adalah nabi ya, atau para nabi. Nah, ketidakmungkinan itulah maka diutusnya nabi. Kenabian ini ya, pengutusan para nabi ini bersifat wajib ya. Tidak yang lain, tidak sunat, tidak mungkin atau mubah saja, boleh saja ada atau tidaknya. Tapi sekali lagi ini bersifat wajib adanya seorang utusan itu. Hanya jenis utusan tadi kemarin sudah dibahas ya. Tidak mungkin dari bangsa yang lain. Nah, kemudian kita berlanjut kepada argumentasi pentingnya kenabian, ya. Nah, gambaran yang tadi yang kita jelaskan di atas sebenarnya telah membuktikan kepada kita bahwa kenabian adalah hal yang penting, bahkan niscaya, wajib tadi, ya, hal yang wajib, ya. Karena tadi kondisi tadi kita diciptakan, kemudian Allah menciptakan tujuan apa, tidak asal hidup saja di dunia ini, kita tidak ada pengetahuan. Setelah diciptakan oleh Allah kemudian kita bingung, kemudian
dibiarkan oleh Allah juga nggak mungkin ya. Buat apa Allah menciptakan kita kemudian membiarkan begitu saja tanpa pengetahuan, tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan atau yang disebut dengan syariat tadi. Nah, gambaran di atas sebenarnya telah menyebutkan kita bahwa kenabian adalah hal yang kepada kita bahwa kenabian adalah hal yang penting, bahkan wajib, niscaya. Akan tetapi untuk melengkapi pembuktian itu ya, bukti ada nabi ya, di bawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa argumentasi pentingnya nabi ya, pentingnya ada utusan itu atau keharusan diutusnya para nabi sebagai berikut. Yang pertama, argumentasi hikmah atau kebijaksanaan. Apa penjelasannya? Lihat uraiannya. Allah adalah maha bijaksana. Jelas, Allah itu maha bijaksana. Di dalam Asmaul Husna ada kata Allah maha bijaksana ya. Yang 99 itu ada kata bijaksana. Karenanya dia tidak akan membiarkan manusia tanpa pembimbing dalam mengarungi kehidupan ini ya. Karena bijaksananya Allah tidak akan membiarkan kita hidup di dunia tanpa ada yang membimbing gitu, ada pendamping untuk memberikan banyak hak, ilmu, ya aturan itu tadi. Allah telah menurunkan hukum-hukumnya. Ya, Allah menurunkan hukum-hukum yang disebut syariat tadi juga diantaranya. Maka mesti adalah yang mengajarkan hukum tersebut agar terlaksana dengan baik. Siapa yang bertugas mengajarkan itu? Ya. Jadi Allah dengan kebijaksanaannya menciptakan kita, kemudian tidak membiarkan kita itu dalam keadaan terombang-ambing, perlu ada pembimbing tentunya. Nah, itu dari sisi bijaksananya Allah. Allah Maha Bijaksana tentu tidak membiarkan kita hidup tanpa pembimbing gitu. Karena Allah memberikan aturan. Karena Allah tidak mungkin berhubungan secara langsung ya, kemarin sudah dibahas itu di alam materi ini. Nggak mungkin Allah mengajarkan kita langsung akan aturan-aturan Allah itu, ilmu-ilmu yang Allah berikan itu kepada kita. Allah saja yang langsung mengajarkan, memberikan, tidak mungkin ya, karena Allah bukan alam materi seperti kita ya. Karena perlu kita dialog, perlu kita lihat orangnya, perlu berkomunikasi langsung. Sedangkan tidak mungkin Allah seperti itu, karena kalau Allah seperti itu apa bedanya dengan kita gitu. Maka ia akan mengutus seseorang yang telah mencapai derajat tertentu. Catat, orangnya itu adalah yang sudah mencapai derajat tertentu untuk menjadi penyampai. Tidak sembarangan berarti ya yang memiliki derajat tertentu itu. Ya, dia sebagai pembimbing, kemudian juga dia harus seorang penjaga hukum-hukum. Nah, ini syariat agama ya, hukum-hukum atau syariat agama ya, syariat plus agama. Orang yang diutus tersebut dikenal dengan nabi dan rasul. Jadi apa argumentasinya diutusnya nabi? Yaitu dari sisi kebijaksanaan Allah, ada hikmah di sisi Allah bahwa perlunya diutus seorang nabi dari sisi itu, dari sisi kebijaksanaan. Allah Maha Bijaksana. Yang kedua, argumentasi yang kedua adalah argumentasi rahmat ya, argumentasi rahmat. Ini kemarin ada ya tugas-tugas yang memberikan materi ini, menyampaikan materi ini dengan tugasnya yaitu PowerPoint ya. Ada yang seperti ini persis, terima kasih. Yang kedua, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, maka sesuai dengan kasih sayangnya ya, Allah tidak akan membiarkan kita manusia, makhluknya ya. Bukan kita saja, makhluk itu bukan manusia saja. Semua makhluk tidak akan Allah biarkan ya, hatta makhluk yang sekecil apapun Allah tidak akan membiarkannya. Setelah Allah ciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tidak mungkin. Dalam kebingungan tanpa adanya pembimbing untuk mengamalkan hukum-hukumnya. Nah,
khusus untuk manusia tentu ada pembimbing. Makhluk yang berupa manusia tentu ada perbedaan dengan makhluk lain ya. Kalau makhluk lain itu kan tidak diberi akal. Walaupun sekali lagi dengan argumentasi rahmat, Allah tentu dengan kasih sayangnya ya, dia tidak akan membiarkan makhluknya. Sekali lagi makhluknya, makhluk itu kan tidak harus kita. Tetapi ada perbedaan tentunya antara kita dengan makhluk yang lain kalau kita diberi akal ya. Nah, karena diberi akal, Allah tidak tidak membiarkan kita sebagai makhluk yang berakal dalam kebingungan di dunia ini tanpa ada pembimbing untuk mengamalkan hukum-hukum tadi, syariat tadi, agama tadi. Karena dengan mengamalkan hukum-hukum Allah, manusia dapat meningkatkan dirinya menuju manusia yang sempurna yang disebut dengan derajat insan kamil. Nah, kita ini kalau tanpa bimbingan tidak tahu jadinya seperti apa tanpa bimbingan yang diberikan Allah dengan kasih sayang Allah itu melalui para rasul tadi. Nah, tujuannya itu manusia ini menjadi manusia yang memiliki derajat manusia sempurna. Diberilah utusan. Itu atas apa? Atas dasar kasih sayang Allah. Yang pertama hikmah atau kebijaksanaan Allah, yang kedua atas kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayangnya mungkin kita tidak akan sampai menuju derajat insan kami, tidak sampai kepada derajat insan kami tadi, manusia sempurna. Karena itu Allah akan mengutus seseorang untuk menjadi pembimbing. Inilah yang dikenal dengan rasul atau nabi. Kemudian argumentasi berikutnya oke, ini menghilang ya argumentasi yang ketiga. Oke, maaf nanti ini ada kehapus mungkin. Kita langsung aja argumentasi yang keempat. Kita bahas nanti setelah ketemu. Argumentasi yang ketiga lah, nggak apa-apa. Nanti yang keempatnya. Argumentasi keadilan, ya. Allah tentu maha adil, kita ketahui. Tidak mungkin Allah maha zalim, ya. Allah berbuat zalim, ya. Karena sebuah keharusan, kewajiban, niscaya bahwa Allah itu maha adil. Tentu kita tahu sifat-sifat Allah itu tadi. Kemudian ada Asmaul Husna yang disebut Al-Adlu, maha adil. Kemarin juga kita sudah sebelumnya semester pertama itu bicara tentang keadilan, kan? Keadilan Allah. Itu ada materinya khusus. Nah, Allah maha adil artinya tidak menzalimi hamba-hambanya, tidak menzalimi kita manusia dan makhluk yang lain, ya. Kalau Allah menzalimi misalkan makhluk yang lain, misalkan rumput tidak diberikan hujan misalkan, atau tumbuhan tidak diberikan hujan. Walaupun tidak punya akal, kambing misalkan diberi insting. Dia apa? Makan, mencari makan sendiri, disediakan oleh Allah tentunya makanan itu. Nah, dengan keadaan Allah itulah manusia seperti itu atau makhluk-makhluk yang lainnya tidak mungkin Allah menzaliminya. Nah, dengan argumentasi keadilan, maka manusia ini khususnya kita yang memiliki hawa nafsu, memiliki akal, Allah tidak menzalimi hambanya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut dengan adil. Adalah suatu kezaliman membiarkan ciptaannya. Kalau membiarkannya, misalkan tadi kambing, kalau tidak ada instingnya mencari makan sendiri, atau misalkan diberi makan oleh manusia, adalah suatu kezaliman membiarkan ciptaannya dalam keadaan bingung. Tentu bagi kita yang memiliki akal dan pikiran, hawa nafsu, ada kebingungan bagi manusia kalau dibiarkan. Setelah diciptakan kemudian dibiarkan, tidak mengetahui aturan-aturan kehidupan, itu zalim Allah kalau tidak diberitahu atau kita dibiarkan seperti itu, tidak diberi diberi aturan-aturan. Kita hanya diciptakan saja, setelah diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, ya, dilepas tanpa ada aturan. Nah, itu zalim justru Allah, ya. Buat apa kita diciptakan? Apa tujuannya kita diciptakan oleh
Allah. Karenanya berdasarkan keadilan tersebut, argumentasi keadilan, ia mesti mengutus seseorang. Atas dasar keadilan itulah, tidak mungkin tadi kita dibiarkan begitu saja tanpa aturan. Allah mengutus pembimbing tadi, mengutus Rasul untuk umat manusia. Nah, sekali lagi orang yang diutus tersebut dikenal dengan Nabi atau Rasul. Saya lihat memang ada sih yang sudah membuat tugas, menyampaikan tugas. Argumentasi ketiganya ada ya. Ada beberapa yang sudah buat tugas dan itu argumentasi yang ketiga ada ya. Ini dianggap argumentasi yang ketiga saja keadilan itu, yang keempatnya mungkin karena kehapus di lain waktu saja. Nah, argumentasi di atas anak-anak sekalian menunjukkan dengan jelas akan pentingnya posisi kenabian dalam hidup dan kehidupan manusia. Posisi kenabian untuk kita itu sangatlah penting ya. Dan argumentasi rasional di atas itu rasional sekali kan, tadi keadilan Allah, hikmah, rahmat. Juga didukung banyak ayat-ayat. Ada dalilnya menunjukkan kepada kita pentingnya itu gitu. Yang menegaskan bahwa Allah telah mengutus para nabi itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an serta pentingnya mereka para nabi itu ya. Para nabi yang dan rasul itu ada 25 itu. Untuk membimbing umat manusia dan menuntun ya kita manusia mencapai kesempurnaan tadi, insan kami, derajat insan kami hakiki dan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadinya tentu nanti di dalam aturan itu ada hidup di dunia, ada hidup di akhirat. Maka di dalam rukun iman itu percaya kepada hari akhir, ada akhirat ya, ada akhirat. Yaitu kebahagiaan abadi tentunya tidak bisa dirasakan di dunia ini, karena kebahagiaan abadi tentunya di akhirat. Maka ada khusus untuk akhirat. Seandainya para nabi itu tidak diutus, seandainya ya, kita berandai-andai, maka tujuan penciptaan manusia, buat apa ya kita diciptakan itu, tidak akan tercapai tujuan itu, dan manusia akan tenggelam dalam kesesatan. Kita menjadi sesat tentunya dibiarkan oleh Allah tanpa diberi utusan, tanpa diberi rasul, nabi dan rasul. Nah, itu kita akan sesat, boro-boro kita menjadi insan yang sempurna, menjadi insan kamil ya. Bahkan yang ada adalah kita dalam keadaan kesesatan gitu. Nah, maka ada argumentasi 4 argumentasi ya. Argumentasi diutusnya kenabian itu, satu argumentasi hikmah kebijaksanaan, yang kedua argumentasi rahmat ya, kemudian argumentasi keadilan ya, argumentasi keadilan yang ketiga. Yang keempatnya tentu ada di yang punya ya, yang sudah tugasnya tentu ada di slide atau di PowerPoint kalian yang sudah membuat tugas. Nah, terakhir dalam pertemuan ini, karena sekali lagi kita akan memiliki waktu yang terbatas. Perhatikan ayat-ayat berikut. Tidaklah kami akan mengazab siapapun sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau Allah menyiksa kita nanti di akhirat ya, kemudian Allah tidak mengutus seorang nabi untuk memberitahu, membawa aturan Allah yang disebut syariat tadi, yaitu juga agama, maka justru Allah zalim mengadab kita, menyiksa kita nanti di akhirat. Sementara tidak diberi utusan dulu, tidak diberi penerang dulu, tidak diberi pembimbing dulu ya, tidak diberi pembimbing dulu. Maka Allah maha zalim kalau begitu. Kalau Allah zalim kan tidak mungkin gitu. Ya, tidaklah kami akan mengadab siapapun. Nah, ini pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, tidak akan diadab kita itu kalau tidak ada rasul.
Lalu mengapa nanti kita diazab setelah kita diberi diberi utusan, diberi hukum-hukum, aturan-aturan, kemudian kita berlaku, berbuat nista di dunia ini, berbuat dosa, kemudian tentu Allah akan mengazabnya. Ya, karena apa? Allah sudah memberi utusan tadi. Allah sudah memberi utusan. Ya. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 15 ya. Surat 17 ayat 15. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Ini juga di ayat lain. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengerjakan kepada mereka kitab Al-Hikmah. Itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ini mungkin ini kita akan ada bahasan khusus ya. Allah mengutus kepadamu seorang yang buta huruf, seorang rasul katanya. Tapi di tentu penjelasan lain, di tafsir lain, ini adalah terjemahan ya dari Al-Quran yang ada di Indonesia, mungkin yang dibuat juga oleh Kementerian Agama. Ada juga yang tidak menafsirkan bahwa Rasul Nabi Muhammad itulah bukan seorang yang buta huruf. Tapi itu kita perbincangan yang lain ya. Tapi ini saya mengutip apa adanya dari ayat yang ada di terjemahan, tentunya yang beredar juga di Al-Quran terjemahan online itu seperti ini ya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Tetapi mungkin juga buta huruf di sini adalah kita semua dulunya. Mereka itu harus dilihat lagi ayat asli ayat Al-Qur'annya, asli ayat Al-Qur'annya ya. Buta huruf itu mungkin juga dulu ketika Rasulullah diutus kepada kaum yang buta huruf, yaitu kaum jahiliyah, kaum orang Arab yang waktu itu mereka betul-betul buta huruf. Kemudian diutuslah seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad ya. Ya, diutus yang kepada kaum yang buta huruf ketika itu. Kemudian kita juga mungkin ketika lahir adalah buta huruf ya, ketika lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian sesuai dengan perkembangannya kita menjadi tahu, walaupun Nabi Muhammad Rasul sudah tidak ada, kita sudah mengalami perubahan, Quran sudah ada, kemudian ilmu pengetahuan sudah maju. Ketika perkembangan kita semakin besar, kita diberitahu oleh sekitar lingkungan kita. Walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi Nabi sudah membawa Al-Quran yang kita kenal sekarang ini. Selanjutnya ayat lain ya. Mereka kami utus selaku Rasul pembawa kabar gembira dan peringatan supaya manusia tidak punya alasan atas penyimpangannya ya. Dulu ketika di dunia kita ini ada banyak penyimpangan, berbuat dosa, berbuat nista ya. Mereka kami utus, yaitu rasul-rasul itu selaku rasul pembawa kabar gembira dan peringatan. Diberi peringatan sudah. Ini diberi kabar gembira, kamu kalau berbuat ini loh, ini surga. Kamu kalau berbuat ini, kalau melakukan ini, mengerjakan ini, meninggalkan ini neraka. Nah, supaya manusia tidak punya alasan nanti di akhirat kenapa disiksa atas penyimpangannya, maka sebetulnya sudah dikasih utusan, pemberi penerang, pemberi penjelas atas hukum-hukum Allah terhadap Allah sudah diutusnya para rasul itu. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 25. Nah, itu saja ya. Ini derajat penetapan kenabian. Barangkali pembahasan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.